Di sini kita akan menghancurkan botolnya menjadi cacahan botol plastik, lalu dicuci, kemudian akan berubah menjadi cacahan seperti ini. Botol yang tadi yang sudah dihancurkan itu kita masukkan ke dalam tabung ini. Nanti plastik yang sudah dicacah tadi kita lelehkan sehingga nanti akan kita cetak, sahabat Dai. Selamat pagi sahabat Daai. Tahu nggak sih fun fact-nya, isi-isi boneka, isi-isi kasur, bantal ternyata itu bisa terbuat dari botol plastik kayak gini. Botol plastik yang di-recycle. Nah, kita mau datengin nih Pak Erwin nih. Halo pagi Pak Halo, Erwin. apa kabar? Wah. Selamat pagi, sahabat Dai. Pak Erwin, aku dengar-dengar ini bisa didaur ulang ya Pak? Iya, benar. Botol plastik ini bekasnya dapat kita daur ulang dan kita ubah menjadi seperti bantal, selimut, kasur, dan berbagai bahan yang berguna. Wah, jadi penasaran nih Pak. Boleh nggak kita ngeliat prosesnya Pak? Oke, ayo kita masuk. Let's go! Nah, sahabat Dai, tahu nggak bahwa sampah limbah ini di seluruh dunia ada sekitar 300 juta ton yang terbuang setiap tahunnya. Dari 300 juta ton ini, hanya sekitar 9 atau 10% yang dapat didaur ulang atau terdaur ulang menjadi bahan yang berguna. Dan sisanya itu akan terbuang baik di laut, di sampah maupun di tempat yang tidak seharusnya. Sisanya itu dibuang di alam sehingga membutuhkan waktu 500 sampai 1000 tahun untuk dapat terurai menjadi tanah kembali, dan akibatnya hampir 1 juta satwa laut yang mati di laut dan atau di sungai. Wah, oleh karena itu makanya InnoCycle ini berinovasi nih untuk memanfaatkan sampah-sampah itu ya Pak ya? Betul. Supaya detail jelasnya, ayo kita lihat proses pembuatan dari botol bekas menjadi serpihan botol dan menjadi barang yang bermanfaat. Oke, Yuk kalau kita gitu. lihat. Coba Let's kita go. Halo sahabat Dai, selamat datang di ruang produksi InnoCycle Fiber. Nah, sahabat Dai, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses daur ulang botol sampah ini. Nah, jadi botol-botol yang kita terima dari pengepul, kita hilangkan tutupnya, kita hilangkan labelnya. Di sini kita akan menghancurkan botolnya menjadi cacahan botol plastik, lalu dicuci, kemudian akan berubah menjadi cacahan seperti ini. Oh, kayak Sahabat Dai. gimana tuh Mas? Wah, ini jadi kayak flex gitu ya Mas ya? Iya, Jadi betul. kayak kristal-kristal gitu. Oke, ini udah berapa banyak botol plastik Mas? Ini satu bag ini kita sampai ada 500 kilo. Oh, Jadi kemungkinan kalau dianalogikan 1 kilo itu mungkin sekitar 30 botol. Bisa dikalikan ya 500 kilo itu seperti apa sih? wah, banyak sekali botol-botol Iya, dan banyak itu sekali. dikolek dari mana aja tuh Mas biasanya? Biasanya kita mengumpulkan dari pengepul-pengepul dari mana saja. Jadi kita akan memproses botolnya menjadi cacahan botol plastik yang nantinya akan diproses menjadi produk kita, polyester staple fiber. Oke, berarti kalau yang ini disebutnya sebagai botol flex atau chips gitu ya? Betul sahabat Dai. Jadi ini kita menyebutnya flex botol. Oke, tapi ini hanya khusus botol plastik aja ya Mas ya? Betul, di sini kita hanya memproses botol PET atau polyester. Oke, nah habis dari sini diapain tuh Mas? Kita lanjut yuk ke sana untuk Oke proses deh. selanjutnya. Let's go! Nah, sahabat Dai, sekarang kita di proses produksi ini sedang melihat tahap yang pertama, sahabat Dai. Namanya proses drying.
Oh, itu proses apa Mas Sabda? Jadi proses drying itu, botol yang tadi yang sudah dihancurkan itu, kita masukkan ke dalam tabung ini, supaya nanti pada saat proses pelelehan, tidak terjadi setik atau gelembung, ataupun asap, sehingga proses pelelehannya sempurna, sahabat dai. Di tabung ini, kita panaskan fleknya sampai 150 derajat, sahabat dai. Wah, panas sekali ya Mas Sabda ya? Ya, supaya moisture atau kelembabannya hilang, sehingga fleknya menjadi kering. Jadi kalau habis dicuci itu biasanya masih ada kadar airnya ya Mas ya? Betul, sahabat dai. Wah, itu muat berapa banyak Mas? Jadi, satu tabung ini bisa muat sampai 1,5 ton, sahabat dai. Wah, banyak banget ya. Itu Ya. kira-kira berapa lama Mas Sabda? Proses dryingnya sampai 8 jam. Nah, nanti kalau udah keluar tuh kayak gimana Mas hasilnya? Nanti kita lihat di atasnya, sahabat dai. Oke, kalau gitu let's go Mas. Wah, ini kayak lagi buat produksi susu ya Mas ya? Bukan, sahabat dai. Jadi ini proses tadi botol plastik yang sudah di drying, nanti akan masuk ke mesin pelelehan. Oh, ini mesin buat ngelelehin. Iya, nanti plastik yang sudah dicacah tadi kita lelehkan sehingga nanti akan kita cetak, sahabat dai. Oh, itu dari yang sudah dikeringkan dilelehkan supaya apa Mas? Nah, ini kan kita tadi kan dari botol plastik yang sudah dikeringkan, kita lelehkan dengan suhu sekitar 250 derajat supaya bisa dicetak menjadi benang, sahabat dai. Dia bisa dicetak. Iya, Nah itu dijadiin benang, berarti itu kayak filamen gitu Mas. betul, sahabat dai. Jadi nanti supaya bisa dibentuk menjadi benang. Oh oke, jadi mesinnya tuh ini aja nih Mas. Ada proses selanjutnya, sahabat dai. Oh kayak gimana Mas? Yuk kita lihat Oke. proses selanjutnya. Nah, sahabat dai, kita sekarang berada di proses spinning akhir. Setelah proses pencetakan, nanti benangnya akan dimasukkan ke dalam ember supaya benangnya tidak kusut. Yuk kita lihat, sahabat dai. Nah, sahabat dai, setelah tadi kita melihat proses spinning, dari drying, spinning, proses pencetakan pelelehan, terus pencetakan benang, kita bisa lihat nih, sahabat dai, Oh, proses kayak gimana hasilnya. Mas? Seperti ini hasilnya. Oh ini kayak rambut-rambut Barbie ya Mas Iya, ya? seperti rambut palsu. Iya kayak rambut palsu. Ini kalau prosesnya tadi nih dari botol jadi kayak gini. Iya, dari botol jadi seperti ini. Wah, ini tuh udah bisa digunakan nggak sih buat apa gitu, buat jadi rambut palsu misalnya? Bisa, Nggak bisa ya? bisa, sahabat Wah. dai. Ini tuh ini tuh satu kayak gini tuh ada berapa banyak Mas? 250 kilo, sahabat dai. Oh, oke, berarti itu dari berapa banyak botol? Kalau analoginya mungkin 1 kilonya 30 botol dikali 250 sekitar ada ribuan botol mungkin di sini. Wah, dari 5 botol jadi kayak gini. Wah, keren banget ya sahabat saya. Terus kalau udah kayak gini tuh dijadiin apa Mas? Nah, nanti setelah ini ada proses selanjutnya, sahabat dai. Nanti kita proses stretching, lalu proses cutting, kemudian kita packing. Wah, kalau gitu saya penasaran. Habis ini kita lihat lagi yuk Mas. Yuk kita lihat. Nah, sahabat dai, setelah kita lihat proses spinning tadi, kita lanjut ke proses stretching. Wah, proses stretching itu apa Mas? Biar kita olahraga gitu. Bukan, sahabat dai. Jadi proses stretching itu filamen yang dihasilkan dari spinning nanti akan melalui proses peregangan, di mana benang yang awal mulanya panjang 1 akan berubah panjang 3 kali lipatnya. Kemudian di situ ada proses pembentukan gelombang juga. Dan itu fungsinya untuk kalau bantal supaya lebih bulky. Satu contohnya seperti itu.
Oh, Seperti jadi itu. tuh dari sini kuncinya ya Mas ya, kalau kita mau punya bantal yang bulky gitu ya. Ya, betul. Oh, jadi di stretching. Tapi itu nggak ngeri putus Mas. Tidak, karena pada saat proses stretching, benangnya melalui proses kolam panas, sehingga benangnya tidak putus. Oh, oke. Karena itu juga dari plastik tadi ya, botol PET itu ya. Ya. Jadi dia lebih kuat ya Mas ya. Ya, betul. Jadi nanti setelah dimasukin ke kolam panas, benangnya akan memuai dan bisa lebih kuat. Nah, kalau kita lihat tuh, itu kayak lagi mau bikin baju ya Mas ya, kayak lagi jemur ya. Bukan Sahabat Dai, Ini bisa jadi buat selimut juga atau kain-kain gitu Mas. bisa mungkin nanti setelah proses dakron, si dakronnya itu bisa diproses lagi menjadi barang-barang yang lain, barang jadi lain, seperti itu. Oh, oke. Nah, itu bisa panjang-panjang ini biasanya panjangnya sampai berapa meter Mas? Ini panjangnya 110 meter per menit. 110 meter. Oh, 110 meter tuh dari berapa botol plastik ya? Banyak ya Mas ya? Banyak sekali, tapi di sini kita satuannya biasanya pakainya kilogram. Oh, oke. Seperti itu. Ya kalau gitu. Berarti kalau habis ini tuh diapain Mas? Potong-potong lagi kah atau gimana? Nah, karena kita namanya produk kita polyester staple fiber, jadi benang yang sudah di stretch, sudah dibentuk lubang, nantinya akan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya lurus tuh emangnya bedanya apa sama yang bergelombang Mas? Jadi Sahabat Dai, di sini proses stretching itu ada dua, proses stretching menjadi solid dan hollow. Nah, kalau hollow itu biasanya untuk bantal, kasur, selimut, dan jaket dan lain-lain. Kalau misalkan yang stretching yang solid itu biasanya untuk jalan atau otomotif, seperti itu Sahabat Dai. Oh, jadi ada beda tuh ya, ada yang dibikin lurus sama yang gelombang sesuai kebutuhan gitu ya. Ada yang bergelombang, ada yang bentuknya Z, ada yang lurus. Wah, Ada tiga, mantap Sahabat Dai. sekali. Wah, keren. Tergantung pengaplikasiannya untuk apa, beda-beda. Oke, kalau gitu kita lihat lagi selanjutnya, Mas. Nah, Sahabat Dai, setelah proses stretchingnya selesai, setelah gelombangnya sudah terbentuk, di sini proses selanjutnya adalah proses cutting, di mana nanti filamen yang sudah di stretching akan dipotong-potong sesuai dengan permintaan dari ukuran 32 mili, 64 mili, sampai 120 mili. Biasanya potongan-potongannya tergantung dari pengaplikasiannya. Misalkan untuk boneka kecil, kita pakai potongan yang 32 mili. Atau misalkan untuk bantal, kita pakai yang 64 mili. Seperti itu, Sahabat Dai. Wah, kalau yang paling besar tuh buat cuttingan apa tuh, Mas? Biasanya kalau ukurannya untuk potongan panjang itu biasanya untuk geotekstil atau karpet-karpet. Buat karpet, ada buat karpet juga, Mas. Ada Sahabat Dai. Untuk produknya gitu, kita bisa untuk apa saja. Wah, oke kalau gitu. Nah, Sahabat Dai, setelah kita melihat proses dari awal, dari proses flek, proses drying, spinning, kemudian stretching, cutting, kita bisa lihat hasil jadinya Sahabat Dai. Wah, kayak gitu, Mas. Itu setelah dipotong-potong. Ya, betul Sahabat Dai. Ini setelah proses cutting, kemudian dikeringkan, kemudian jadilah namanya fiber Sahabat Dai. Oh, coba kita lihat. Wah, lembut banget. Jadi untuk InnoCycle Fiber hanya sampai proses fiber. Nanti untuk pengembangannya barangnya bisa berkembang untuk menjadi bahan yang lain. Oh, jadi ini supply-nya tuh cukup sampai jadi fiber aja. Sisanya baru disuplai ke yang lain, dikembangkan lagi gitu ya. Betul Sahabat Dai. Siapa sangka tuh dari botol plastik akhirnya menjadi kapas selembut ini ya, fiber. Betul Sahabat Dai. Recycle fiber. Mantap, mantap. Aku jadi penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Pak Erwin untuk melihat hasil-hasil lainnya. Terima kasih Mas Abda. Sama-sama.
Erwin, kita balik lagi nih. Tadi kita udah keliling-keliling melihat dari proses dari jadi cacahan ya, flex kayak gitu tuh Pak. Terus di drying, spinning, dicetak, di stretching sampai akhirnya di cutting. Dan selanjutnya tuh proses packingnya kayak gimana sih Pak Erwin? Oke, akhirnya kita sampai setelah kita touring ya ke pabrik kami. Saya ulangin sedikit lagi ya, mulai dari botol, yang botol nih kita kemudian botol bekasnya kita dapat dari pemulung, kemudian dari para pemulung dan kita cacah, ini namanya flakes, ada yang warnanya bening, hijau, biru, putih. Kemudian setelah diolah yang seperti di pabrik, kita akan dapatkan filamen seperti ini, dan terakhir setelah diproses, ini adalah hasil produksi akhir kita adalah fibernya. Wah iya, yang kapas Yang tadi itu kapas Pak ya. Nanti yang tadi ditanyakan setelah di package itu menjadi apa, kita bisa olah menjadi seperti bahan bakunya bantal, di dalam selimut, di dalam matras, kasur, juga sebagai bahan isian untuk sepatu, kemudian jaket, baju kaos, dan kalau di otomotif juga dipakai untuk bahan isolasi, yaitu supaya meredam suara, kemudian juga isi joknya, dan juga industri boneka juga memakai ini untuk di dalam bonekanya, dan bahkan sampai ke industri infrastruktur, yaitu untuk di jalan tol. Kalau dilihat ada seperti kain putih yang untuk menahan batu, itu juga terbuat dari ini. Jadi beraneka ragam sekali, aplikasinya sangat luas sekali. Wah, sampai yang ada di jalan tol pun ternyata pakai ini Pak ya? Betul. Tapi berarti karena ini lebih kuat kah atau apa Pak Betul, keunggulannya? karena ini non-woven atau bukan tenunan, sehingga batu-batu yang di atas ini kan dari kain itu, ada batu-batu, kemudian aspal. Kalau kain tenunan itu batunya tajam akan menembus ke dalam. Ini karena bukan tenunan, batunya tidak akan tembus. Oh oke, jadi Gak itu kebayang ya, kelebihannya. mulai dari botol hingga jadi Betul, di dalam jalan tol. Luar biasa sekali. Hebat sekali Iya. Pak. Berarti kalau untuk packingnya ini bal-bal gitu Pak ya? Betul, bal-bal itu yang tadi kita sudah lihat, itu dikirim ke berbagai customer kita. Mereka yang mengolahnya lebih lanjut menjadi produk lanjutan. Oke, nah itu satu bal besar kayak tadi itu berapa kilo Pak? Itu sekitar 200 kilo satu 200 bal. kilo itu berarti sekitar berapa banyak botol? Satu kilo itu sekitar bisa tergantung jenis botolnya, antara 30 sampai 50 botol. Kalau yang kecil mungkin 50 botol, yang besar mungkin 30 botol. Daripada kebuang sia-sia, ternyata itu bisa dijadikan sebuah inovasi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, luar biasa. Saya jadi kepada sahabat Dai, daripada membuang sampah ini tidak berguna ke tempat sampah atau di tempat sembarangan, dikumpulkan lalu dikumpulkan dan dapat diberikan pada pemulung dan sebagainya sehingga dapat kami olah. Wah, oke siap Pak. Dan 1 tahun itu kita bisa sampai 3 miliar botol. Wah, kita. 3 miliar botol 3 miliar ya botol. diselamatkan Kita olah. dari TPA. Iya. Wah, jadinya diolah di sini tuh ya. Betul. Keren. Teknologi yang ada itu bisa diolah menjadi bahan berguna. Jadi memang keprihatinan itu menjadikan inovasi sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Oke. Dan inovasi kedepannya ada apa aja nih Pak Erwin? Sementara kita akan meningkat nanti setelah ini kepada namanya plastik yang food grade, yaitu plastik yang untuk kemasan makanan. Jadi seperti makanan masuk ke microwave aman, dan itu sebelumnya belum ada daur ulang. Sekarang kita akan baru melangkah mulai ke situ. Jadi plastik yang lebih kualitasnya lebih tinggi. Wah, mantap.
Ada nggak sih Pak pesan-pesannya dari Pak Erwin ini untuk sahabat Daai dalam kita mengelola sampah sehari-hari? Ya, pesan dari kami hanya masih prihatin atas sedikitnya plastik bekas yang diolah, yaitu sekitar yang tadi saya katakan baru sekitar 10% dari sampah yang ada, sehingga kami berharap yang 90% itu makin lama makin bisa terserap dan digunakan untuk produksi seperti recycle ini. Iya, asal ada niat nih Pak ya untuk kebaikan ya, daur ulang, ramah lingkungan, pasti ada aja inovasinya ya Pak ya. Ya. Harapannya apa Pak terakhir? Harapan terakhir juga mungkin bantuan sosialisasi dari pemerintah maupun dari sosmed-sosmed untuk mengaktifkan bahwa kita sayangi bumi ini dari limbah plastik. Baik, jadi limbah plastik jangan dibuang karena akan menumpuk. Tidak baik juga untuk bumi kita, tapi justru bisa kita olah lagi. Betul, ya. Terima Karena kasih. seperti yang tadi saya bilang, kalau mengurainya itu perlu ratusan tahun. Kita nggak sadar tahu ini ratusan tahun baru bisa terurai menjadi tanah kembali. Baik, terima kasih sekali nih Pak Erwin. Kita sudah Sama-sama. diajak ya jalan-jalan Iya. keliling-keliling yang inspirasi penuh, yang pastinya penuh inspirasi sekali hari ini. Sukses Oke. terus untuk Iya, Innocycle. terima kasih.